warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saat kita kembali mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat singkat ini. Kita masih berada di bab zikir dan doa. Ini kemarin sudah saya ingin ulangi nomor 16 ini. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah qala, Rasul bersabda, idza tasahhad ahadukum, kata Nabi, ketika kau sudah selesai baca tasahud atau tahiyat akhir, ini kemarin sudah saya ulang ya, fal yasta'id billah, maka mohon perlindunganlah kepada Allah min arba'in, dari 4 hal. Mari tahiyat ngaten aja langsung salam, minimal ini boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Kata Nabi, ayyakulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1, mohon perlindungan dari siksa neraka jahanam. Karena jahanam itu inna adzabaha kana gharama, siksanya amat sangat pedih banget pokoknya. Yang pertama. Yang kedua, amin adzabil qabri, minta perlindungan pula dari siksa kubur. Kubur itu ada siksanya juga. Banyak para sahabat yang justru takut banget. Karena apa? Karena orang kalau di kuburnya sudah tidak selamat, nanti selanjutnya, proses selanjutnya sulit. Tapi kalau dikubur aman, selamat, lulus, maka insya Allah langkah berikutnya insya Allah mudah. Yang kedua, yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, mohon perlindungan dari fitnah, cobaan, ujian atau apalah namanya, hidup ini wal mamati, dan nanti mati. Mohon perlindungan dari fitnahnya hidup, kesulitannya hidup, gangguannya hidup, dan mati nanti banyak pekewuh-pekewuhnya. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, mohon perlindungan dari keburukan fitnahnya Dajjal al-Masih atau Masihid Dajjal. Hadirin, Dajjalnya saat ini belum turun, tapi fitnahnya ini sudah luar biasa. Sulit melakukan kebaikan, banyak orang yang baik anggap salah, justru yang salah dibenarkan, dan seterusnya. Itu semuanya fitnahnya Dajjal. Jadi sebelum salam jangan lupa baca ini, minimal boleh ditambah yang lain. Kalau saya mulai dari Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang kemarin sudah kita baca itu. Jadi itu saya baca pertama, ya Allah, berilah kemudahan kepada kami untuk banyak berzikir dan bersyukur kepadamu, dan mudah memperbaiki ibadah kami. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua juga mohon perlindungan saya. Saya baca
Wa ma ini a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin yarfa wa da'watin la yastajib laha. Itu juga doa. Nanti ketemu gitu. Kemudian tidak jarang juga saya baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya baca semua. Baru yang terakhir nanti ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa ngene iki? Ya nek dereng apa ya diapal nang diwaca. Ben besok selamat dunia akhirat. Baik. Yang ke-17. Sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati yakunu min akhir ma yakunu baina tasyahhud taslim Allahumma ghfirli. Ini jarine apa sahabat Ali, menantunya Nabi, apa namanya, sepupu sekaligus menantu gitu. Itu Nabi ketika selesai baca tasyahud akhir dalam sholatnya, beliau tidak keburu salam tapi mohon memanjatkan doa terlebih dahulu. Ini doanya yang dibaca Nabi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nabi niki lho gak duwe dosa. Maksud dijamin swarga. Beliau berdoa mohon diampuni dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Nabi coba. Awak dhewe iki dosane gak karo-karuan, gak tau maca. Dan kendel banget pokoknya. Nabi orang itu malah minta ampunan. Jadi dari yang lampau dan yang akan datang. Yang kedua wa ma asrartu wa ma alantu. Dosa-dosa yang nyata, yang ketok atau dosa yang tersembunyi. Terus wa ma asrartu wa ma anta alamu bimini. Dosa-dosa dari perbuatan berlebih-lebihan atau israf kami, dan dosa-dosa yang kau ketahui sementara aku tidak mengetahui. Nabi yang menulis bocor. Antal muqaddam, anta itu engkau ya Allah maha dahulu. Jadi tidak ada selain Allah yang lebih dulu. Allah yang paling dulu. Wa anta muakhir, dan engkau adalah yang paling akhir. La ilaha illa anta. Ini doanya Nabi. Sama-sama Imam Muslim yang meriwayatkannya. Monggo terserah mana yang bisa diamalkannya. Baik, kita lanjutkan. Belum. Terus baju bagaimana? Nah, inilah. Yang ke-18. Oh iya, kemarin sampai sini guys, saya mau cerita, punya utang saya guys. Waktu saya bilang guys. Karena katanya Aisyah, salah seorang istri Nabi, karena Nabi SAW yuksiru ayyakulu biruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Niki Nabi ruku dan sujudnya baca ini aja. Tapi juga nanti di riwayat lain ada yang menerangkan baca subhana rabbiyal a'la, lek sujud, lek ruku subhana rabbiyal azim ini. Terus ditambah juga ini yang terakhir, subuhum qudusun rabbul malaikati warruh. Hadirin, kalau kita sholat itu pergerakan dari berdiri, mau rukuk kan baca Allah Akbar ya, takbir, mau sujud baca takbir, mau duduk antara dua sujud baca takbir. Tapi lek bangun dari rukuk kok tidak baca takbir. Ini kemarin yang akan saya terangkan belum jadi tek waktunya. Jadi lek mari sujud nonton itu nggih, bangkitnya kan ndak Allahu Akbar. Gitu. Gitu nggih. Nggih. Tapi baca sami Allahu liman hamidah. Opo-opo ngoten. Ini kemarin mau tak terangkan edisi antek waktune. Hadirin, para sahabat itu tidak pernah telat waktu sholat. Jadi tidak sedikit yang sebelum adzan wis nang masjid.
Banyak yang sebelum adzan sudah datang di masjid. Terus yang juga banyak setelah adzan sebelum iqamat. Nah ini suatu ketika seluruh sahabat termasuk Abu Bakar. Suatu ketika Abu Bakar ini ada uzur satu dan lain hal sehingga membuat Abu Bakar ini hampir terlambat. Hampir terlambat. Begitu iqamat masih belum masuk masjid. Cepet-cepet no. Begitu sampai masjid, Nabi hampir rukuk, tapi belum rukuk. Sebelum sahabat Abu Bakar ini ikut masuk sholat takbiratul ihram, Abu Bakar bilang alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin karena saya keduman rakaat pertama, saya dapat takbir ikut rukuknya Nabi. Maka sebelum beliau ikut takbir ini beliau baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kan memuji. Terima kasih sama Allah karena dia masih kebagian rakaat pertama itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupane hadirin setelah rukuk Jibril turun bawa berita dari Allah Ta'ala. Sami Allahu liman hamidah itu kan artinya apa? Allah maha mendengar terhadap pujian seseorang. Barusan Abu Bakar yang memuji kepada Allah karena dia kebagian rukuknya Nabi. Jadi Abu Bakar sebelum takbir ini ngomong alhamdulillah. Allah dengar apa yang dibaca Abu Bakar itu. Maka Jibril diutus oleh Allah sampaikan kepada Nabi, Allah itu maha mendengar kepada pujian seseorang, termasuk pujiannya Abu Bakar yang baru saja diucapkan itu. Maka hadirin, disampaikan itu Nabi ketika rukuk. Nabi bangkit dari rukuk, Nabi tidak baca Allahu Akbar, langsung ngomong niku sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar atas pujian seseorang, termasuk yang dibaca Abu Bakar itu. Begitu seterusnya. Setiap bangkit dari rukuk Nabi terus baca sami Allahu liman hamidah. Ben panjenengan tanya putune lho Pak. Lho Mbah, lho kek apa aku apa oleh mari rukuk ngadeg ngoten kok gak maca Allah Akbar. Kok sami Allah. Niki ceritane ngoten nggih. Jadi ada sebabnya. Nah, hadirin setelah salat Rasul kemudian menerangkan kepada para jamaah sahabatnya. Tadi rupanya Abu Bakar itu agak ketinggalan dan karena dia nutut kebagian rukuknya Nabi sebelum takbir gini Abu Bakar bilang alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah ngutus Jibril ngomongi aku. Allah itu maha mendengar terhadap pujian seseorang. Nah karena itulah hadirin kita juga diperintahkan banyak memuji atau bersyukur kepada Allah. Ojo kakean gremeng. Awak dhewe lak titik-titik gremeng. Nggih. Melu titik gremeng. Mangane telat titik gremeng. Masakane yang putih gak cocok titik gremeng. Barang gremeng. Ini ndak boleh sajane. Tapi angel sing ngene nggih ngersula niku. Nah, Nabi bilang perbanyaklah bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Ini termasuk Abu Bakar niku bersyukur kepada Allah. Awake dhewe niki sing sering ngersula niku. Ono awake gak enak titik gremeng meneh. Untune gak enak titik gremeng meneh. Dan seterusnya. Ini tidak boleh. Makanya Nabi bilang banyaklah bersyukur ala kulli halin. Banyak-banyak baca alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ala kulli nikmatin iso. Nggih. Jadi kembali ke sini Nabi itu lek rukuk kebanyakan bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Demikian pula ketika sujud beliau tidak jarang bacanya ini subuhum qudusur rabbul malaikati wa ruh. Saya tiga-tiganya tak baca. Lebih-lebih kalau saya salat sendiri. Yang pertama ini
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli. Nggih, tak baca. Terus mari ngoten subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Juga ping 3. Subhana rabbiyal a'la. Mari ngoten terus niki subuhun qudsun rabbul malaikati war ruh. 3 oleh diwaca kabeh utawa salah situ ae utawa loro terserah panjenengan. Nggih. Sekalipun ini sunah tapi masyaallah nilainya luar biasa. Nanti memberatkan timbangan. Nggih. Baik, sebelum dilanjut ada yang perlu dibahas? Enggak, lanjut. Pak Haji satu pegang. Lanjut nggih. Ini lanjut. Nah, ini hadirin langsung. Yang ke-20 sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu qala. Katanya Nabi, fa ammar ruku'u fa'adimu. Ketika kau sedang ruku maka agungkanlah Allah. Bacaannya. Makanya lek ruku subhana rabbiyal azim, mengagungkan Allah azza wa jalla. Wa amma sujud pada itu bitu'ain. Lek sujud nggih itu perbanyaklah doa. Jadi ndak doa sih ndak apa-apa, tapi baca doanya ruku sujud dulu subhana rabbiyal a'la. Nggih minimal sekali. Syukur 3 kali, syukur lebih. Terus perbanyak doa. Doa apa saja? Nggih. Asal doanya berbahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an. Doa apa saja. Lek durung iso bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an, baca dalam hati saja, ojo diomongno. Ora oleh. Panjenengan salat apa dalam sujud mentang-mentang kepengin doanya bahasa Madura. Tidak apa-apa bahasa Madura, tapi jangan dilesankan dalam hati. Allah Maha tahu. Bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Melayu, bahasa apa saja. Bahasa Jawa oleh. Cuma sekali lagi kalau belum bisa bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an dibatin tok mawon. Nggih, nuwun semua akeh sakake. Baik, ngoten nggih, terserah. Nuwun putune pinter, putune hafal Quran, apa ae. Nggih. Yang ke-21 ditambah ini. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Aqrabu ma yakunu abdu min rabbi wa huwa sajid." Hamba itu apa? Insyaallah ngeling. Keadaan hamba dengan Tuhannya itu yang paling dekat waktu dia sujud. Jadi sujud itu waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, maka fa'aksirud doa. Nggih. Misalnya kalau mau melafalkan yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggih. Kalau baca Qur'annya itu tidak diperintahkan, sujud dan rukuk itu tidak boleh saja nih. Tapi lek doa kayak itu atau panjenengan kepengen dilindungi dari godaan setan. Rabbi ini Al-Qur'an. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Oleh gitu waca waktu sujud sing akeh. Atau sekedar tahu biasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi apa waktu sujud nggih. Atau apa itu? Rabbana hablana min azwajina. Itu Al-Qur'an. Tapi karena dibuat doa boleh dibaca waktu sujud. Ngoten nggih? Saakeh-akeh, terutama lek salat ijen nggih atau salat apa itu hajat itu sujud terakhir waca sing akeh. Baik. Yang ke-22 wanhu dan dari Abu Hurairah lagi anna Rasulullah qala salam karena yaqulu fi sujudi Allahumma firli tanbi kullihi. Sekali lagi Rasul apa memohon banyak perlindungan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku segala dosaku semuanya. Dikuhu wa jillahu. Dosa yang kecil, yang lembut, yang halus atau yang besar. Wa awalihi wa akhiri, dosa yang awal maupun akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, baik dosa yang nyata-nyata maupun yang rahasia. Ngerti nggih?
Jadi doa itu sangat bagus ketika waktu sujud disampaikan, dan tidak ada manusia yang luput dari dosa. Maka ketika kita masih sehat seperti ini, perbanyak doa. Jangan sampai nanti sudah menjelang mati, menjelang meninggal dunia, napasnya sudah sampai tenggorokan baru mohon ampun kepada Allah, tidak diterima itu. Jadi pintu taubat selalu dibuka oleh Allah sebelum yang pertama napasnya sampai tenggorokan. Yang kedua nanti ketika matahari sudah terbit dari barat, itu juga sudah ditutup pintunya doa. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa tadi, kalau belum bisa dengan bahasa Arab, kita dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Karena Allah kan nggak tahu. Tapi dalam pemimpin doa itu ada dicampur dengan bahasa Indonesia dengan suara keras. Berapa? Dicampur dengan bahasa Indonesia dan dikeraskan. Itu gimana? Dikeraskan? Iya. Di dalam sholat? Oh, di luar sholat. Iya sih. Kalau di luar sholat, termasuk khotib yang sedang khutbah itu, doanya diindonesiakan atau dijawakan boleh, campur boleh. Jadi yang campur itu gak tahu doa pun boleh campur. Jadi misalnya baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana di luar sholat atau di dalam khutbah boleh. Khutbah itu juga di luar sholat. Mari ngono terus diartekno. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada kami beban yang kami tidak kuat menyangga, ya Allah. Jangan Kau kutuk kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Itu boleh di luar sholat, tapi kalau di dalam sholat sepindah malih hanya boleh bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an. Ngoten nggih? Pun enten malih. Ibu-ibu ndak wis apal karek nglakoni nggih. Baik. Kalau ndak ada kita lanjutkan. Bagi Isrotul Dawa. Yang ke-23, sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah qalat imtaqattu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam data lailatin fatahassabtu wa idza huwa raqiun aw sajidun yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Hadirin langsung tak artek ngomong nggih. Suatu ketika Nabi itu pas gilirannya di Aisyah, Ibunda Aisyah nggih. Rupanya pada malam hari, apakah sudah menjelang akhir malam atau apa, Aisyah ini merasa kehilangan Nabi di mana? Peteng soalnya. Lah tidur gak kayak dilusuri kaweding ngeten. Nabi dimatikan Nabi. Jadi Aisyah merasa nanti kok gak ono Nabi digerayai raba-raba. Ketepatan waktu digerayai Aisyah itu Nabi lagi sujud atau lagi rukuk, tepat pada kakinya Nabi. Rupanya Nabi sedang baca ini tadi subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nabi riwayatin dalam riwayat yang lain wa waqa'at yadi an batni qadamaihi. Rupanya ketika aku raba itu tanganku tepat pada tengah-tengah telapak kakinya, berarti sujud. Wa huwa fil masjidi, beliau sedang berada di tempat sujudnya. Wa huma mansubatani, telapak kaki Nabi kedua-duanya itu lagi tegak, kan berarti ngeten sujud nggih, tegak. Wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa mu'afatika min uqubatika. Ini lebih dawa yang kedua ini dalam riwayat yang lain. Artinya Nabi ketika sujud itu yang dibaca banyak, termasuk ini yang pendek maupun yang panjang ini. Jadi waktu sujud yang pertama itu hadirin yang perlu kita
maklumi bahwa waktu sujud itu tidak semata-mata baca Subhan Rabbiyal A'la tok saja, tapi boleh baca apa saja. Pokoknya doa dan berbahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang pertama. Yang kedua hadirin, ini termasuk ikhtilaf. Saya juga tidak ngerti wong jelas-jelas kayak gini. Aisyah itu kan istri Nabi. Kalau waktu sholat diraba oleh Aisyah kan kedemek, ya, tapi tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya dilanjutkan, gak batal toh? Batal. Nah ini hadirin, maka orang-orang selain Nahdien, selain orang NU, itu sentuhan laki perempuan tidak batal, asal tidak timbul nafsu hawa nafsunya. Itu aslinya kayak gitu. Bahkan di riwayat yang sahih, suatu ketika pas Ramadan, Nabi mau berangkat imam di masjid, poso-poso itu, beliau berangkat ke masjid itu mencium istrinya, sengaja mencium, keningnya gitu dicium. Gak kudu maneh langsung sholat, menunjukkan kalau sentuhan suami istri itu tidak membatalkan asal tidak timbul nafsunya. Nah, orang Nahdien itu apa? Kiblatnya kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu agak berbeda dengan imam-imam yang lain, 3 imam yang lain. Di dalam Al-Quran itu ada bahasa aulamastumun nisa. Orang-orang selain Imam Syafi'i mengartikan lamastum atau lamasa itu adalah kumpulnya suami istri. Bersetubuhnya suami istri itu baru batal. Kalau hanya sekedar menyentuh, apalagi tidak timbul hawa nafsu, menurut selain Imam Syafi'i tidak batal. Bahkan ini dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa imam, termasuk diantaranya Imam Nawawi. Jadi memperkuat kondisi itu yang jadi batal itu manakala timbul hawa nafsunya, timbul syahwatnya, timbul birahinya. Bahkan imam itu menerangkan yang membuat batal itu bukan sentuhan atau menyentuhnya, tapi timbulnya hawa nafsu. Bahkan tidak jarang orang laki-laki nyentuh perempuan siapa saja, ayune kaya apa itu tidak timbul nafsunya. Orang lanang justru dia sentuhan sama orang laki-laki, laki-laki nyentuh laki-laki malah timbul syahwat, batal. Hati-hati ngene iki. Nanda, wonten ta wong lanang bojone lanang ngeten niku, itu lek karo wong wedok kaya nyentuh kayu ngeten iki mawon. Tidak ada apa-apa, tidak batal. Jadi orang tua sekalipun, tuwek wis kakek-kakek itu nyentuh anak perempuan sik cilik, sik SD atau apa, dia timbul nafsunya, gerengnya timbul, batal wudhunya karena nafsunya itu. Tapi kalau tidak timbul ya kayak yang dicontohkan Nabi itu. Nabi diraba Aisyah tidak membatalkan sholatnya, bahkan Nabi pernah. Cuma hadirin ini hanya sekedar ilmu, sekedar pengetahuan. Artinya apa? Kalau panjenengan tidak sependapat dengan ini ya sudah, tidak salah apa-apa. Jangan kemudian terus timbul persoalan jadi lok-lokan ini. Tidak usah. Yang sudah diyakini batal ya batal. Tapi hadirin, terus terang mawon orang kalau laki perempuan sentuhan batal, panjenengan binjing nek tawaf haji atau umroh kangelan di Mekah sana orang itu campur aduk, orang kok Indonesia tok enggak, dari barat itu banyak, dari suwen ndi akeh. Itu lek tawaf badino wae gawet digedhe ngono panjenengan dikenek-kenekno. Ngomong batal ngono. Gak sida tawaf panjenengan. Jadi lek sentuhan laki perempuan sekali lagi kalau ada timbul nafsunya tidak apa-apa. Sehingga ketika nanti di Ka'bah tawaf panjenengan disentuh oleh orang barat, panjenengan nek aku batal, kapan oleh selesai tawafnya? Batal wudu meneh.
ulangi meneh batal meneh wudu meneh sekapan marine lek. Maka hadirin, ya saya hanya menengahi saja. Saya dulu juga begitu ketika di sana. Yo jenenge disentuh gak terima sekali dua kali berkali-kali kumpul karo banyak yang sana tuh lek tau ngene. Iki lho ngene-ngene hadirin. Jadi kita ini orang kecil-kecil ditambah dipiyai barang. Jadi lek ngomong batal, panjenengan gak sudah iso tawaf. Maka sing enak ya apa asal tidak timbul nafsu tadi itu. Nah, bagaimana saya hadirin yang dirahmati Allah, saya dengan istri saya dulu selalu menjaga untuk tidak disentuh atau menyentuh, menjaga. Dene gak sengaja kok kesentuh, rapopo orang sengaja. Ngaten mawon nggih sing menak itu. Jadi kembali ini ilmu pengetahuan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi atau dengan Al-Qur'an. Kalau panjenengan wis yakin bahwa sentuhan batal, ya batal wudu meneh ae. Tapi aja kathik pas tawaf ngomong batal, nek batal wis gak sida tawaf. Nggih, wong Ka'bah yo wis iku. Boleh nang dhuwur kono tiket sing paling dhuwur sing nggone wong pakai kursi roda itu. Panjenengan ning kono iso tawaf gak sentuhan karo wong liya. Tapi lek ning isor masyaallah oleh nggon meneh wis ganteng. Nggih. Wong barat-barat itu wong gede-gede wong India, wong Belanda, wong apa itu, wong gede itu nek tawaf dia mepet Ka'bah itu. Dinggone cedekan. Kenapa? Puterannya cepet. Nek ning pinggir kono muter satu kali puteran wis. Ngaten nggih? Ini ilmu pengetahuan. Jadi kembali yang sudah meyakini batal sentuhan suami istri laki perempuan yang bukan mahramnya, ya monggo dilanjutkan. Tapi kalau sudah meyakini tidak batal, ya sudah, ojo saling menyalahkan, saling ilo-iloan, karena kita mencari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Ada yang dibahas? Lanjut. Wis mentek nggih. Wae Nah. Nomor 24 gak kroso. Sebuah riwayat dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Sa'id berkata, "Kunna inda Rasulullah faqala." Ini kembali kepada bab zikir. Rasul bertanya kepada Sa'id bin Abi Waqqas suatu ketika pas Abi Waqqas ini berada di sisinya Nabi. Katanya Nabi bertanya kepada Sa'id, "Ayu jizu ahadukum ayyuksiba fi kulli yaumin alfa hasanatin." 1000 alfun itu 1000 hasanatin kebaikan. Katanya Nabi mengajari para sahabatnya dalam nada tanya. Nggih, jane ngajari ini sakjane karepe, tapi nada tanya, "Apa kamu tidak mampu?" Nggih, tidak bisa, salah seorang di antara kamu tidak bisa atau kesulitan untuk berbuat baik, kebaikan di dalam setiap hari itu 1000 kali kebaikan. Nggih, sakjane maksudnya Nabi itu mengajari, tapi nadanya tanya. Fasalahu, maka Sa'id tadi tanya kepada Nabi, Sa'il bertanya kepada Nabi, min julusaihi kaifa yaksibu alfa hasanatin. Rasul terus piye lek ngitung sedina nglakoni 1000 kebaikan itu. 1000 gak 100, 1000 ning albuni. Piye carane? Qala Nabi menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Gampang. Kamu cukup bertasbih mi'ata tasbihatin 100 kali. Ping 100. Tasbih ini kan ono sing pendek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nek mari salat ngene-ngene niku wis 33 nggih. Niku satu kali salat. Lah nek 5 kali 33 ping 5 pira? Nah, niku sehari semalam. Kenapa tasbihnya cuma 100 kok diberi pahala 1000 kali lipat? Ya, di dalam Islam itu ada rumus manjaa bil hasanatin falahu isu amsalihah. Sing sapa wong nglakoni satu kebaikan situk tok. Nggih situk tok.
maka pahalanya adalah seperti nglakoni 10 kebaikan. Jadi panjenengan hadirin lek maca Quran alif lam mim itu 3 huruf. Lek situ dibales 10 berarti panjenengan maca alif lam mim ngoten tok pun padha nglakoni 30 kebaikan. Ya. Nggih. Lah nek panjenengan nglakoni 100 atau maca Quran 100 ayat, 100 huruf, maka sudah sama dengan melakukan 1000 kebaikan. Jadi baca tasbih sekali itu sudah sama dengan melakukan tasbih sebanyak 1000 kali. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau mari Ramadan, ya kan? Ramadan, terus ada anjuran puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Lek ana wong poso Ramadan sak bulan muput ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka fahuwa kasaumidar, dia seperti puasa sepanjang tahun ini. Kenapa? Karena rumusnya tadi itu di dalam Islam itu 1 dibalas 10. Kalau Ramadannya 29 atau 30 hari, 29 pun Ramadan itu dihitung 30. Lek kali 10 sudah 300 hari, gitu. 300 hari. Plus sama 6 hari di bulan Syawal 360 hari. Maka lek ana wong puasa 360 hari itu ya kayak dia puasa sepanjang tahun misal. Kalau setiap tahun dia berpuasa kayak gitu maka luar biasa kebaikannya. Belum kalau panjenengan tambah puasa yang lain, Senin Kemis misalnya, kemudian puasa Daud apalagi, atau Ayamul Bid saja. Ayamul Bid itu hari-hari putih. Maksudnya hari ketika rembulan itu lagi purnama, tanggal 13, 14, 15 puasa. Ini kalau 1 dibalas 10 berarti panjenengan puasa 3 hari kayak puasa 1 bulan. Kalau setiap bulan hadirin wis koyo sepanjang tahun panjenengan puasa double-double. Ngoten nggih? Ico nggih? Ico ngomongi. Kan nglakoni ne lho sing ngangleran. Kan biyen ngomong ica-ica tok. Nggih, baik. Cukup tasbih 100 kali sudah dibilang sama dengan melakukan 1000 kali kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi monggo la iso sing akeh. Seperti kemarin yang saya katakan itu di sini ya, di sini kalimatani dan 2 kalimat khafifatani ala lisan. 2 kalimat ringan di lisan. Tapi sakilatan fil mizan, besok di pertimbangan amal itu berat sekali Terus habibatan yang sangat dicintai Allah Ta'ala, qaulukum subhanallah wa bihamdi subhanallah. 2 itu nilainya luar biasa beratnya, karena itu perbanyak baca itu subhanallah wa bihamdi subhanallah kapan saja di mana saja, asal tidak di waktu-waktu yang terlarang. Wallahu alam. Lanjutkan. Ada semari. Yang ke-25 apa ini? Nah, hadirin, ini sekaligus dasarnya sholat duha. Katanya Nabi, sebuah riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun. Kita ini punya banyak persendian, sendi-sendi gitu nggih. Ini katanya yang ahli, setiap tubuh yang normal sempurna ini ada 360 sendi seluruh badan. Semuanya punya kewajiban untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ulayamin itu diwajibkan untuk tasbih. Fakul tasbihatin sodakotun, dengan tasbih itu sodako. Wakul tahmidatin sodako, bisa diganti dengan tasbih, dengan tahmid. Wakul tahlilatin sodako, dan tahlil dan takbir. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun, perintah kepada kebaikan juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqatun. Semua itu hadirin kalau kita repot wa yujza min dzalika rakaatani yarkau naduha. Semua itu bisa diwakili dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Semua gugur kewajiban kita. Ngoten nggih? Nyuwun pangapunten waktune wis entek, kita lanjutkan nanti pada
Jumat yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.